Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Firdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Isu dan Permasalahan Remaja serta implikasinya dalam perspektif lokal di Bekasi. Baik, di sini langsung saja saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Siti Aminah Alawaliyah. Yang selanjutnya Rahmat Ainur Rafiq. Selanjutnya Ahmad Ferniawan. Kemudian Oci Nur Aini, Rina Fauziah, Risma Nur Hikmah, Uum Umayyah, dan yang terakhir Zahida Muhtadia Bila. Baik, langsung saja. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian remaja. Pengertian remaja. Secara umum, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang di kemudian hari akan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu bangsa. Seorang remaja ialah individu yang berusia sekitar 13 sampai 21 tahun dengan periode perkembangan secara berakhirnya masa anak sampai datangnya awal masa dewasa atau lebih dikenal dengan periode peralihan. Dapat dikatakan bahwa setiap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari dirinya. Jati diri yang dicari oleh seorang remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya di dalam masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk menentukan sikapnya agar mencapai ke tingkat yang dinamakan dewasa. Selanjutnya, permasalahan yang timbul pada masa remaja. Laju proses perkembangan perilaku dan pribadi itu dipengaruhi oleh 3 faktor dominan, yaitu faktor bawaan, kematangan, dan lingkungan, termasuk belajar dan latihan. Ketiga faktor dominan utama itu senantiasa bervariasi, yang mungkin dapat menguntungkan atau menghambat atau membatasi lajunya proses perkembangan tersebut. 1. Masalah-masalah yang mungkin timbul berhubungan dengan perkembangan fisik dan psikomotorik. Misalnya, perkembangan wanita lebih cepat sekitar 1-2 tahun dari pria. Kedua, perkembangan ukuran-ukuran tinggi dan berat badan yang kurang profesional sehingga menimbulkan cemoohan. Yang ketiga, perubahan suara dan peristiwa menstruasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala emosional tertentu seperti perasaan malu. Masalah yang mungkin timbul berhubung dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif diantaranya. Inteligensi juga merupakan kapasitas dasar belajar bagi yang dianugerahi IQ yang tinggi atau di bawah rata-rata. Kalau kurang bimbingan yang memadai akan membawa ekses psikologis, presentasi di bawah kapasitas karena malas atau nakal, rasa rendah diri karena tidak pernah masteri atau mencapai hasil yang diharapkan dalam belajarnya. B. Kadang-kadang terjadi ketidakseleraannya antara keinginan dan minat seseorang dengan bakat khusus. Sering membawa kesulitan juga dalam memilih program, jurusan, jenis sekolah yang akan dimasukinya. Banyak kegagalan studi yang mungkin bersumber pada pilihan yang kurang tepat ini.
Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan, diantaranya A. Keterikatan hidup dalam gang yang tidak terbimbing, yang mudah menimbulkan kenakalan remaja yang terbentuk perkelahian antar kelompok, pencurian, dan perampokan. B. Prostitusi dan bentuk-bentuk perilaku antisosial lainnya, konflik dengan orang tua yang mungkin berakibat tidak senang di rumah, bahkan minggat atau melarikan diri dari rumah. C. Seperti mengisap ganja, narkotika, dan sebagainya. 4. Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan perilaku afektif, konatif, dan kepribadian, diantaranya A. Mudah sekali digerakkan untuk melakukan gerakan atau kegiatan yang spontan untuk melampiaskan ketegangan emosionalnya, meskipun ia mengetahui maksud yang sebenarnya dari tindakan-tindakannya itu. B. Mudah terlibat kegiatan-kegiatan di masa remaja. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja. Berdasarkan permasalahan remaja yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dispesifikasikan bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan remaja dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yaitu kelompok delikuensi individual, kemudian yang kedua, delikuensi situasional, yang ketiga, delikuensi sistematik, dan yang terakhir, delikuensi kumulatif. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan apa itu delikuensi individual. Jadi, delikuensi individual adalah perilaku menyimpang yang berupa tingkah laku kriminal yang merupakan gejala personal dengan ciri khas jahat yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neurotis, dan antisosial. Penyimpangan perilaku ini dapat diperhebat dengan stimuli sosial yang buruk, teman bergaul yang tidak dapat, dan di kondisi kultural yang menguntungkan. Nomor 3. Delikuensi situasional. Bentuk penyimpangan perilaku tipe ini pada umumnya dilakukan oleh anak-anak dalam klasifikasi normal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, baik situasi yang berupa stimuli sosial maupun kekuatan tekanan lingkungan, teman sebaya yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku menyimpang. Nomor 3. Delinkuensi sistematik. Perbuatan menyimpang dan kriminal pada anak-anak remaja dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang yang disistematisir dalam bentuk suatu organisasi kelompok sebaya yang berperilaku seragam dalam penyimpangan. Kumpulan tingkah laku yang menyimpang yang disistematisir dalam pengaturan status, norma, dan peran tertentu akan memunculkan sikap moral yang salah dan justru muncul rasa kebanggaan terhadap perbedaan-perbedaan dengan norma umum yang berlaku. Nomor 4. Delinkuensi kumulatif. Pada hakikatnya, bentuk delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim yang penuh konflik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari makalah kami. Yang pertama, masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Kemudian yang kedua, apabila gagal dalam tugas perkembangannya dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Dampaknya, remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang, melakukan kriminalitas atau menutup diri dari masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menentukan gagal atau berhasilnya tugas perkembangan tersebut, yakni ada 3. Yang pertama, kutub keluarga, kutub sekolah, dan kutub masyarakat. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada kekurangan atau yang belum bisa difahami, silahkan boleh bertanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.